emosional, kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional yaitu terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, lalu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama tentang kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, implementasinya adalah kita dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, kemudian mengidentifikasi kekuatan atau aset apa saja yang ada pada diri dan budaya, lalu mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, kemudian dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, lalu menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, lalu memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Nah, berikutnya Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, kompetensi sosial dan emosional yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Nah, implementasinya adalah untuk manajemen diri. Yang pertama, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, kemudian menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, lalu memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, lalu mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Berikutnya yang ketiga yaitu tentang kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Implementasinya adalah yang pertama mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, lalu mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, kemudian mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, lalu memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kompetensi yang keempat yaitu tentang keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Implementasinya, kita bisa melakukan berkomunikasi dengan efektif, lalu mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, lalu mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, dan turut membela hak-hak orang lain tentunya. Yang kelima, kompetensi sosial dan emosional yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya, kompetensi ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, implementasinya adalah yang pertama menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, kemudian mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, kemudian berlatih membuat keputusan atau beralasan yang bisa masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, lalu mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya. Menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Yang terakhir, kita perlu juga mengevaluasi dampak atau pengaruh seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan juga kelembagaan. Baik Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan,
Berikutnya adalah yang berkaitan dengan mindfulness atau kesadaran penuh. Alternatif praktik dari kesadaran penuh pada kegiatan pembelajaran yang pertama adalah berdoa misalnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik stop. Teknik stop ini adalah stop, take a breath, observe, dan proses. Atau berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, kemudian selesaikan dan lanjutkan. Lalu latihanlah bernapas dengan berkesadaran penuh. Kemudian atau bisa juga ya membacakan cerita pendek secara cerita-cerita yang bersifat humoris, inspiratif, dan lain-lain. Bisa juga mendongeng, lalu mendengarkan musik instrumental yang membangun ketenangan misalnya, atau juga bisa menyanyikan lagu secara bersama-sama. Alternatif berikutnya, kita juga bisa melakukan kegiatan relaksasi atau peregangan otot, khususnya misalnya setelah duduk dalam waktu yang cukup lama, lalu selama pembelajaran daring misalkan, atau selama pembelajaran berlangsung begitu. Kemudian menulis jurnal misalnya tentang apa yang dirasakan, apa tujuan yang ingin dicapai hari ini, lalu untuk besok misalkan, itu bisa dibuat berupa jurnal refleksi misalnya. Kemudian memberikan waktu 2 menit untuk berbincang-bincang dengan teman sebangku atau duduk di depan atau di sebelah gitu dengan teman-teman sebelahnya begitu. Lalu melakukan dialog ringan tentang topik yang sedang hangat atau menarik perhatian murid yang bisa diperbincangkan, misalkan isu-isu seperti yang sekarang ini, isu-isu Palestina yang sedang konflik begitu. Ini juga saya kira bisa diangkat dalam proses-proses mindfulness dalam kelas. Berikutnya yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis atau well-being. Nah, dalam kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, kemudian juga dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, lalu memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Berikutnya, kesejahteraan psikologis atau well-being ini yang berkaitan dengan kompetensi sosial itu ada 5. Yang pertama tadi keterampilan berelasi, kesadaran diri, lalu manajemen diri, lalu kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini muaranya adalah untuk memenuhi kesadaran penuh tadi atau mindfulness. Nah, pembelajaran sosial dan emosional ini berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis ini atau well-being dalam piramida Key for Ketenes dalam Dawkins ini seperti ini ya digambarkannya begitu. Kemudian Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, rencana implementasi yang akan saya lakukan adalah bagi murid-murid, saya akan memperkuat penerapan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. PSE yang akan saya terapkan berintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi pada murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid agar dapat menciptakan rasa aman, rasa nyaman dalam pembelajaran tentunya. Penerapan KSE ini akan diimplementasikan dalam pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar, dan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian rencana implementasi berikutnya untuk rekan sejawat, saya akan berusaha menjadi model atau teladan dalam menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Agar saya menjadi teladan, saya harus mempraktekkan KSE di ruang kelas, sekolah, dan masyarakat. Saya juga tentunya harus berusaha menghindari kebosanan dalam belajar. Saya harus terus menggali diri untuk tetap belajar dengan teman sejawat. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat tentunya dalam penerapan KSE untuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang lebih baik begitu. Yang berikutnya Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, yang berkaitan dengan saya ingin mengaitkan koneksi antar modul ya. Nah, pada modul 1.1 bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936.
Nah, maka guru perlu mengimplementasikan pembelajaran yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada murid di kelas dan di sekolah tentunya ya. Nah, namun pada modul 2.2 ini saya mempelajari bahwa seorang guru dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia melalui penerapan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE ya di kelas dan di sekolah. PSE dapat mengurangi tingkat kebosanan atau stres pada murid saat kegiatan pembelajaran. PSE juga dapat membangun murid memiliki kompetensi kesadaran sosial emosional, kesadaran penuh, dan kesejahteraan psikologis selama proses pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, jika pada modul 1.2 ini saya mempelajari bahwa guru perlu mengembangkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu juga guru penggerak juga dapat atau perlu berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, modul ini mendorong guru penggerak agar lebih berdaya dalam memfasilitasi murid dan teman sejawatnya. Kemudian pada modul 2.2 saya mempelajari atau pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajarannya itu sebagai implementasi guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sebetulnya. Kemudian pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif. Pembelajaran sosial dan emosional menuntut guru berkolaborasi dengan murid-murid dan teman sejawat. Nilai dan peran guru itu dibutuhkan menjadi teladan dalam menciptakan perilaku positif pada murid selama pembelajaran. Kemudian pada modul 1.3 bahwa guru penggerak itu patut memiliki visi guru penggerak. Visi ini diimplementasikan melalui prakarsa perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif bagja, di mana pendekatan kolaboratif ini berbasis kekuatan dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pengendalian pendidikan positif. Penetapan prakarsa ini ditelaah berdasarkan analisis ATAP atau ATAP ini singkatan ya dari aset atau kekuatan, tantangan, aksi, dan perubahan. Nah, kemudian pada modul 2.2 bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini harus dirancang dengan baik sesuai dengan tujuan dan visi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. PSE dapat diimplementasikan melalui pembelajaran eksplisit dalam intrakurikuler atau ekstrakurikuler, integrasi praktek mengajar dan penciptaan iklim dan budaya sekolah. KSE yang ingin dikembangkan sesuai dengan hasil yang ditelaah dan kebutuhan belajar murid tentunya ya. Jadi sebelum melaksanakan KSE kita perlu mengobservasi kebutuhan belajar muridnya itu apa begitu. Berikutnya pada modul 1.4 bahwa penerapan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, lalu juga kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif ini mengacu pada perubahan paradigma berpikir yang dahulu bersifat stimulus respon, kemudian sekarang menuju teori kontrol. Dalam konteksnya, ini pembelajaran yang mulanya berpusat pada guru dicoba digeser menjadi berpusat pada murid gitu. Nah, pada modul 2.2 bahwa pembelajaran sosial dan emosional sebagai bentuk implementasi penanaman budaya positif dalam menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang baik. PSE mengutamakan kebutuhan belajar murid secara aman, nyaman, dan bahagia selama pembelajaran. PSE mengurangi perilaku negatif dalam pembelajaran dan dapat membangun kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian berlanjut pada modul 2.1 dijelaskan di sana bahwa guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan apabila guru sudah mendiagnostik kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Maka implementasi pembelajaran ini dilakukan melalui diferensiasi konten misalnya, proses, dan produk dalam pembelajaran. Menimbang murid memiliki karakteristik atau keunikan yang berbeda-beda yang tentunya patut kita fasilitasi dalam pembelajaran gitu. Nah, pada modul 2.2 bahwa pelajaran sosial dan emosional dapat dikembangkan secara terencana melalui pengajaran eksplisit, terintegrasi praktek mengajar guru, dan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah.
Nah, agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan, maka lingkungan yang aman dan nyaman perlu diciptakan berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, berujung pada refleksi saya, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, setelah saya mempelajari modul 2.2 ini, bahwa saya perlu mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional kepada murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Agar PSE ini dapat diimplementasikan, maka saya harus memaknai kata keselamatan dan kebahagiaan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jika konsep-konsep tersebut bisa saya pahami dan saya praktekkan, maka saya dapat mewujudkan visi pribadi saya, yakni sekolah kreatif, inovatif, dan edukatif berlandaskan iman dan takwa. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, itulah tadi pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi pada modul 2.2.A.8 yang berkaitan dengan materi pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Salam budaya, salam lestari, salam guru Indonesia, salam guru penggerak, dan salam bahagia dari saya, Wisnu Wirandi. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.